Kamala, bisa saya minta CV-nya? Masih. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat pagi Mbak Kamala, terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu untuk hadir di kantor konsultan pajak Andrian dan rekan. Hari ini kita akan melakukan wawancara untuk posisi junior tax konsultan ya. Sebelumnya masuk ke pertanyaan teknis, bisa diceritakan dulu secara singkat tentang diri Mbak Kamala. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kamala Faiko, biasa dipanggil Mala, fresh graduate dari Politeknik Negeri Malang, Prodi di Ilmu Akuntansi Manajemen. Saya memiliki IPK 3,84. Selama kuliah saya banyak mengikuti kegiatan kampus di bidang perpajakan seperti tax and temple 5 dan juga di bidang penulisan ilmiah seperti UKM, pendidikan dan pengelolaan. Selain itu saya juga tergabung aktif dalam relawan pajak nasional atau yang disingkat sebagai Renjani tahun 2025, serta saya juga aktif mengikuti perlombaan di bidang perpajakan. Saya juga tertarik di bidang administrasi, pengolahan data dan juga pelaporan. Secara pribadi saya orangnya cukup teliti, suka bekerja dengan angka dan senang mempelajari aturan-aturan perpajakan yang terbaru. Oke, menarik. Mengapa Mala ini tertarik melamar sebagai junior tax konsultan di kantor kami? Dua alasan utama saya melamar sebagai junior tax konsultan di kantor ibu. Yang pertama, saya memang memiliki minat yang berat di bidang perpajakan. Selama kuliah, saya sengaja memilih kegiatan yang berbau dengan perpajakan seperti aktif di tax center, ikut program relawan pajak, dan juga mengikuti pelatihan brevet AB. Jadi saya ingin karir pertama saya itu juga di bidang perpajakan. Kemudian alasan yang kedua adalah informasi mengenai kantor konsultan pajak Andrian dan rekan menangani berbagai klien dengan skala dan jenis usaha yang beragam. Sehingga saya rasa hal itu merupakan kesempatan bagus untuk belajar langsung mengenai kasus-kasus perpajakan yang nyata. Tadi Mala sempat sebut punya pengalaman magang di kantor konsultan pajak. Bisa diceritakan lebih detail pengalaman magang di kantor konsultan pajak Kofifa selama 6 bulan itu, kegiatannya itu apa aja? Baik Bu, selama 6 bulan magang di kantor konsultan pajak Khalifa, saya terlibat dalam beberapa pekerjaan utama seperti import faktur ke sistem konteks, baik faktur masukan maupun faktur keluaran. Kemudian juga membantu pelaporan SPT massa seperti SPT PPN untuk beberapa klien, dan juga membantu proses rekonsiliasi fiskal seperti menyesuaikan laba komersial, terus mengidentifikasi biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan juga menyiapkan lampiran yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT tahunan. Selama magang di kantor konsultan pajak Kofifa, tantangan yang paling besar yang pernah dihadapi Mala itu apa aja? Dan bagaimana cara Mala mengatasinya? Untuk tantangan terbesar waktu itu adalah data klien yang tidak terterapi dan kurang lengkap. Misalnya ada klien yang mengirimkan fakturnya agak terlambat atau arsipnya itu bercampur antara bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Sehingga yang saya lakukan waktu itu adalah membantu untuk membuat daftar checklist dokumen yang dibutuhkan per masa pajaknya. Kemudian saya juga memisahkan faktur-faktur berdasarkan bulannya, dan juga saya mengomunikasikan kepada supervisor saya agar disampaikan ke klien. Mungkin kedepannya bisa dilakukan untuk pengecekan lebih dahulu sebelum dikirimkan ke klien. Baik, sekarang saya mau menggali sedikit pengetahuan teknis. Menurut Mala, apa perbedaan utama antara SPT massa dan juga SPT tahunan? Ibu, untuk jenis SPT yang saya ketahui secara sederhana itu ada dua, yaitu SPT massa dan juga SPT tahunan. Untuk SPT massa itu pelaporan pajak yang disampaikan secara suatu masa pajak tertentu, misalkan SPT massa untuk PPN, untuk PPh 21 dan juga untuk PPh 23. Sehingga fokusnya adalah transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Namun untuk SPT tahunan adalah laporan pajak untuk satu tahun atau satu masa pajak. Sehingga untuk contohnya adalah SPT tahunan orang pribadi dan juga SPT tahunan wajib pajak berupa badan. Oke, sekarang saya ingin tahu soal kemampuan Mala dalam mengelola data. Sejauh mana kemampuan Mala dalam menggunakan Microsoft Excel untuk keperluan pengerjaan pajak? Baik, untuk software Microsoft Excel saya cukup terbiasa menggunakannya. Misalnya untuk membuat rekap transaksi penjualan dan pembelian, atau menggunakan rumus dasar seperti sum, if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga COUNTIF. Serta saya juga biasanya itu membuat tabel-tabel sederhana untuk rekonsiliasi fiskal dan mampu menyusun laporan dalam format yang rapi sehingga mudah untuk dibaca. Saat magang maupun kuliah, saya cukup sering diminta untuk menyusun laporan berbasis Excel, sehingga saya itu merasa cukup untuk mengolah data pajak klien menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita geser
sedikit ke sisi soft skill ya. Dari pengalaman kerja, malah di Sekretariat Presiden, bagian perlengkapan dan layanan pengadaan, apa hal paling penting yang malah pelajari dan relevan dengan pekerjaan konsultan pajak? Yang paling terasa adalah soal kedisiplinan, ketelitian, dan juga tanggung jawab. Di Sekretariat Presiden, saya membantu mereka pengeluaran persediaan dan juga administrasi mengenai pengelolaan aset. Data yang kami kelola sangat sensitif sehingga kesalahan sekecil apapun itu bisa berdampak besar. Nah, dari situ saya belajar untuk selalu memeriksa ulang data, menyimpan dokumen secara arsip dan rapi. Kemudian saya juga mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Menurut saya, hal itu juga yang sangat dibutuhkan di kantor konsultan pajak karena kita berurusan dengan angka, dokumen resmi, dan juga tenggat waktu. Kalau malah diminta menyebutkan dua kelebihan dan satu kekurangan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai junior konsultan, apa aja? Baik, saya mulai dari kelebihannya terlebih dahulu, yaitu saya itu orangnya teliti dan rapi dalam mengolah data. Saya terbiasa bekerja dengan angka dan dokumen, sehingga saya itu cenderung berhati-hati terlebih dahulu sebelum memfinalisasi suatu laporan. Untuk kelebihan yang kedua adalah cepat belajar dan juga adaptif. Selama kuliah dan magang, saya sering dihadapkan dengan sistem dan prosedur baru, dan sejauh ini saya bisa beradaptasi cukup cepat. Namun untuk kekurangannya sendiri, saya itu kadang merasa terlalu perfeksionis, sehingga saya itu ingin mengecek dokumen yang sama berulang-ulang kali. Hal tersebut yang membuat saya agak lambat dalam menyelesaikan tugas. Namun sekarang saya sudah belajar untuk menyeimbangkan antara ketelitian dan juga efisiensi waktu, misalnya dengan membuat prioritas pekerjaan dan juga timeline yang lebih jelas. Baik, sebelum kita akhiri, apakah malah mempunyai pertanyaan untuk saya terkait posisi dari kantor ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya mempunyai pertanyaan untuk ibunya. Saya ingin bertanya terkait dua hal. Yang pertama adalah untuk posisi junior tax consultant, apakah ada program pelatihan atau pendampingan khusus bagi karyawan baru? Misalnya terkait dengan update peraturan pajak atau penggunaan software-software tertentu yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pola kerja tim di sini? Apakah biasanya junior akan langsung menangani beberapa klien di bawah supervisi senior atau ada tahapan tertentu terlebih dahulu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Secara umum, di kantor kami ada program onboarding dan pendampingan dari senior, termasuk pelatihan internal. Untuk pembagian klien dan pola kerja tim, nanti akan kami jelaskan lebih detail kalau malah masuk ke tahap berikutnya ya. Baik, terima kasih kepada Bu Ica. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa saya sangat tertarik untuk berkembang di bidang perpajakan dan siap belajar dari berbagai kasus nyata di kantor ini. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman magang, dan juga berbagai kegiatan perpajakan yang telah saya jalani, saya berharap bisa berkontribusi sekaligus bertumbuh bersama kantor konsultan pajak Andrian dan rekan. Baik, terima kasih Mala. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya yang sangat jelas. Nanti hasil wawancara akan kami